aksi nyata dalam diseminasi budaya positif yang akan dibawakan oleh Ibu Evalin Simanjuntak. Waktu dan tempat kami persilakan. Ya, selamat pagi Bapak Ibu semuanya. Semangat ya? Semangat. Iya. Izinkan saya Evalin Simanjuntak, calon guru penggerak angkatan ke-10 Kabupaten Humbang Hasundutan, untuk melaksanakan diseminasi budaya positif. Jadi yang pertama, sebelumnya saya jelaskan dulu apa itu diseminasi. Jadi diseminasi ini sama seperti seminar, tetapi tujuannya adalah untuk menyebarluaskan ide, menyebarluaskan pendapat yang sudah disetujui oleh pemerintah, supaya kita memahami, lalu kemudian pada akhirnya nanti kita bisa membagikan kepada rekan kita yang lain. Jadi kami sudah dibagikan ini dari BBGP, kemudian kami teruskan ke Bapak Ibu, nanti Bapak Ibu yang meneruskan ke rekan guru yang tidak bisa hadir bersama kita saat ini. Kemudian pada akhirnya kita semua nanti menyebarluaskan dan menerapkannya kepada siswa. Apa yang akan kita sebarluaskan itu, yaitu budaya positif. Jadi bicara yang positif ini pastinya bicara yang baik-baik. Biasanya kalau dikatakan positif, dia baik, bersifat baik. Jadi kita awali dulu pertemuan kita diseminasi budaya positif hari ini dengan sesuatu yang baik, yang paling sederhana yang bisa kita lakukan. Yuk Bapak Ibu secara berpasangan saling melihat dulu ke sebelahnya, saling melihat. Saling melihat saja, lihat saja matanya. Ya, kepada temannya, jangan hidungnya. Ya, jangan hidungnya. Enggak, 30 detik kita laksanakan. Yuk Bapak Ibu, 30 detik. 1, 2, 3, 4, 5, 6 dan seterusnya. Ya, terima kasih. Apa yang kita lakukan barusan hanya menatap mata teman di sebelah kita. Lalu seterusnya apa yang terjadi tadi? Tersenyum. Itu dia. Jadi itulah sesuatu yang positif. Hanya dengan bertemu mata dengan teman kita, kita sudah bisa tersenyum. Apalagi kalau sampai kita mengucapkan salam. Seperti itu. Jadi hanya dengan berpandangan kita sudah tersenyum, itu sudah bagian dari budaya positif. Maka izinkan saya hari ini berbagi mengenai apa dan seperti apa itu budaya positif. Sebenarnya sudah kita lakukan ini masing-masing, tetapi perlu penguatan. Dan mohon maaf Bapak Ibu, saya di sini bukan untuk mengajari, hanya berbagi. Berbagi apa yang sudah saya dapatkan dari BBGP, kemudian saya teruskan ke Bapak Ibu. Mudah-mudahan nanti bisa bermanfaat untuk kita semua. Jadi materi di budaya positif ini nanti ada 8 kelompok, 8 hal. Yang pertama adalah mengenai budaya positif, kemudian perubahan paradigma belajar, ketiga disiplin positif, selanjutnya nanti motivasi perilaku manusia, kemudian kebutuhan dasar manusia, posisi kontrol restitusi, keyakinan kelas, dan segitiga restitusi. Jadi inilah pokok atau inti yang akan kita pelajari bersama. Saya juga masih belajar, tapi saat ini saya diberikan kesempatan untuk berbagi. Ya, jadi kita masuk yang pertama, Bapak Ibu, budaya positif. Kalau sudah dikatakan budaya, itu artinya apa? Kebiasaan. Ya, jadi kalau budaya positif ini adalah kebiasaan baik. Kebiasaan. Kalau hanya dilakukan sekali atau hanya seminggu, itu belum menjadi budaya. Tetapi kalau terus-menerus secara berkesinambungan, barulah bisa kita sebut sebagai budaya. Jadi kita lihat Bapak Ibu, pengertian dari budaya positif itu adalah perwujudan dari nilai-nilai atau keyakinan universal yang diterapkan di sekolah, mengandung nilai-nilai kebajikan sesuai tujuan pendidikan nasional dalam profil
belajar Pancasila. Jadi ada nilai-nilai kebajikan secara universal. Nilai-nilai kebajikan itu apa saja Bapak Ibu? Segala sesuatu yang positif itulah nilai kebajikan universal. Misalnya menyapa, sopan, jujur, rajin, disiplin, dan seterusnya yang bernilai baik. Itulah nilai-nilai kebajikan universal. Kemudian kita lihat tujuan. Kenapa kita harus melaksanakan ini di sekolah? Untuk menumbuhkan karakter positif pada diri anak. Kalau sudah menjadi karakter, itu udah susah lepas. Kalau anak didik kita melakukan hanya sekali dua kali bisa saja karena takut. Oh kebetulan guru piket hari ini sedikit keras, lalu mereka sedikit lebih disiplin. Lalu besoknya ketika masuk saya misalnya mereka anggap terlalu lembek, bisa ini main-main. Jadi kira-kira seperti itu. Jadi kalau sudah menjadi sebuah karakter, maka kemanapun anak kita ini pergi, itu akan dia laksanakan, akan dia lakukan. Kemudian contoh budaya positif, ada beberapa di sini saya buat, gotong royong. Di sekolah ada gotong royong, pasti ada. Ketika anak didik membersihkan kelas dan lingkungan. Budaya antri, pernahkah siswa kita antri? Pernah. Ketika mengembalikan buku ke perpustakaan misalnya, menyapa, ini pasti kita sudah melihat siswa kita menyapa, selamat pagi Pak, selamat pagi Bu. Kemudian bersikap sopan, ini masih dalam tahap perkembangan menurut saya, karena sikap sopan itu dimulai juga dari cara berbicara sampai akhirnya ke sikap. Kemudian tepat waktu, ini masih sangat perlu kita kembangkan. Kemudian jujur. Kalau jujur ini masih ada saja siswa Bapak Ibu ya yang masih berusaha membohongi. Kalau masih bisa berbohong, dia akan lakukan itu. Kemudian toleransi, ini secara umum sudah bernilai baik di sekolah kita. Kemudian rapi. Rapi juga masih proses pengembangan dan lain-lain. Jadi segala sesuatu yang positif itu, itulah nilai-nilai kebajikan yang nanti akhirnya mengarah ke budaya positif. Ya, selanjutnya kita lihat poin yang kedua, yaitu perubahan paradigma belajar. Apa itu perubahan paradigma belajar? Selama ini bahkan saya kemarin sempat berbagi dengan Bapak Ibu guru lain, waktu saya kuliah tidak ada diajarkan filosofinya Bapak Ki Hajar Dewantara. Bapak Ibu juga seperti itu enggak? Ada dipelajari? Enggak ya? Enggak. Kalaupun diterangkan, saya hanya tahu Bapak Ki Hajar Dewantara itu adalah Bapak pendidikan. Saya tidak tahu filosofinya, ajarannya seperti apa. Jadi setelah dilakukan penelitian, ternyata dilihat filosofi yang buku-buku beliau yang ada tertuang di buku beliau itu luar biasa setelah diterapkan kepada siswa. Jadi inilah yang mau kita ubah dari paradigma lama kita. Sebenarnya beberapa tahun terakhir sudah kita laksanakan, di mana yang menjadi pusat pembelajaran adalah siswa. Bukan lagi gurunya yang menjelaskan di depan, tetapi siswa belajar dengan aktif. Mereka juga turut mencari apa yang perlu bagi mereka. Jadi perubahan paradigma seperti itulah yang mau kita lihat. Ada 4 perubahan paradigma. Yang pertama, semua upaya pendidikan apapun itu judulnya harus berpusat pada kepentingan siswa. Jadi kita katanya sertifikasi tujuannya biar kita lebih aktif mengajar siswa. Kita belajar teknologi tujuannya supaya pembelajaran yang kita lakukan berbasis teknologi. Kita menjadi contoh, menjadi teladan, kita lakukan yang baik supaya siswa juga bisa meniru. Jadi semua kegiatan berpusat pada kepentingan siswa. Kemudian yang kedua, mengajak sebanyak mungkin stakeholders yang merupakan pihak eksternal, entitas bisnis hingga masyarakat untuk berperan aktif. Ini sudah muncul di kurikulum Merdeka, walaupun kita masih belum melakukan, tetapi di kurikulum Merdeka ini nanti akan nampak, di mana pembelajaran yang kita lakukan sudah harus dikaitkan dengan dunia bisnis, dengan masyarakat.
Jadi misalnya saya melihat kemarin, saya juga masih belajar mengenai kurikulum Merdeka, di mana kita harus melibatkan orang tua. Jadi misalnya dalam satu semester di pembelajaran saya harus saya panggil orang tua untuk ikut mengajar. Mengajar apa? Mungkin bukan bahasa Inggris, mungkin karakter, mungkin mereka memberikan motivasi. Jadi harus ada orang tua masuk ke dalam sekolah. Jadi ini di TK sudah kami lakukan kemarin. Ya Bapak Ibu, mungkin yang anaknya TK juga sudah mengalami kemarin. Kami ke TK dipanggil berkelompok. Misalnya bulan ini kelompok A terdiri dari 5 orang tua siswa TK. Lalu kami mengajar. Yang kami lakukan apa? Meminta bahan dari gurunya. Materinya mengenai apa? Lalu kami siapkan. Lalu kami mengajar kepada anak TK. Jadi orang tua katanya harus diberikan pengalaman supaya orang tua juga merasakan bagaimana mendidik anak-anak mereka itu. Kemudian juga bisnis, dunia bisnis. Seharusnya nanti mungkin ke semester depan setelah kita menerapkan kurikulum Merdeka, kita akan mengundang dunia usaha dan dunia industri rekan kerja sama kita selama ini untuk mereka juga mengajar di kelas. Mungkin hanya 1 kali dalam 1 semester cukup. Kemudian perubahan yang ketiga, pemanfaatan teknologi dalam pembelajaran. Jadi kalau dulu Bapak Ibu kayaknya kalau bersentuhan dengan teknologi itu kayak sedikit tabu. Tetapi sekarang kita dianjurkan bahwa memang pembelajaran yang kita lakukan itu harus menyentuh teknologi, baik dari kita sebagai guru, baik dari siswa itu sendiri. Contohnya, misalnya saya siapkan materi saya minggu ini misalnya mengenai teks deskripsi. Apa ya yang bisa saya lakukan supaya saya bisa mengajarkan ini dengan menggunakan teknologi? Saya rancang-rancang, saya pikir-pikir, saya lihat juga panduan di internet. Oh, bisa, karena siswa ini lagi menggandrungi main TikTok. Wah, kalau disuruh TikTok, yang tidak pernah sekolah, yang tidak pernah memberikan hati untuk belajar, tinggal di sekolah sampai sore untuk menyelesaikan proyek. Dan itu sudah saya alami dan saya lihat sendiri Bapak Ibu. Nasohya yang tidak pernah mengerjakan tugas, ikut dia di sini sampai sore. Karena kebetulan mungkin, oh TikTok, saya rajanya, saya ratunya. Mereka semangat. Jadi saya kemarin saya suruh mereka membuatkan teks deskripsi. Mereka mendeskripsikan sekolah boleh, jurusannya boleh, sesuatu benda atau apapun boleh. Lalu mereka TikTokkan, mereka buat gerakannya. Kemudian yang mereka lakukan teksnya ditempel ketika mereka proses mengedit. Yang ditempel apa? Teks berbahasa Inggris yang isinya mendeskripsikan sesuatu. Jadi karena sudah saya laksanakan Bapak Ibu, saya lihat tidak ada kelompok yang tidak mengumpul. Ketika saya tanya setiap kelompok, tidak ada anggota kelompok yang tidak aktif, semua ikut. Kemudian hasilnya setelah mereka kumpul ke saya posting kembali di media sosial, lalu kemudian mereka merasa bangga. Kemudian mereka merasa diberdaya gunakan. Jadi mereka semakin semangat. Jadi ternyata Bapak Ibu di kelas, mungkin ke kurikulum Merdeka ke semester depan, mungkin akan ada jadwal siswa kita membawa handphone ke sekolah. Kalau untuk yang jurusan TKJ misalnya mungkin kita seragamkan serentak mereka bawa laptop di hari tertentu. Jadi sehingga pemberian tugas menggunakan IT, pengumpulannya juga boleh melalui media sosial dan teknologi lainnya. Kemudian Bapak Ibu yang keempat, mengubah mindset birokrat dengan cara memberikan kepercayaan dan otonomi seluas-luasnya kepada kepala sekolah, pimpinan perguruan tinggi, guru dan dosen untuk merancang pembelajaran terbaik bagi siswa-siswanya. Jadi selama ini kan Bapak Ibu keluar kurikulum dari pusat, lalu kita laksanakan apa yang ditentukan itu yang kita ikuti turun sampai ke bawah. Tetapi sekarang diberikan misalnya dari pemerintah dari angka 1 sampai 50, bisa kita potong dari, kita pilih yang intisarinya, kita ambil misalnya hanya sebanyak 20. Misalnya
apa yang kira-kira perlu untuk siswa itu. Jadi misalnya masuk nanti ke kesenian, di pelajaran kesenian contoh, ketika kita rasa mempelajari cara membuat keris misalnya, kebetulan keris bukan tools untuk budaya di daerah kita, untuk Batak, lalu kita bisa menomorsekiankan itu dulu, mana yang kira-kira menyentuh langsung ke adat dan budaya di Humbang Hasundutan. Baru kemudian seperti saya ketika di mata pelajaran bahasa Inggris, ini SMK, kalau dari pusat itu sampai ke teks eksposisi, di mana mereka menjelaskan sesuatu secara alamiah, ya. Lalu kemudian saya rasa itu tidak sanggup untuk dilakukan di kelas saya cari hal yang paling sederhana yang masih bisa berhubungan ke situ, atau mungkin saya cut dulu mana yang cocok saya jalankan. Jadi kita ambil intinya Bapak Ibu. Jadi perubahan paradigma inilah yang membuat kita berubah dari yang sebelumnya. Ada beberapa perubahan yang mau tidak mau memang harus kita ikuti, mau tidak mau harus kita laksanakan. Begitu dia. Masih semangat ya Bapak Ibu ya? Oke. Disiplin positif, tadi budaya positif, ya kan? Semua nilai kebajikan yang bernilai positif itulah budaya positif. Sekarang disiplin positif. Yuk kita sama-sama baca cara penerapannya. Yang pertama, yuk 2 ya. Cara penerapan disiplin yang mengajarkan anak bertanggung jawab dan menumbuhkan kesadaran diri berdasarkan nilai-nilai kebajikan. Iya. Jadi katanya kita menerapkan disiplin itu dengan mengajarkan anak bertanggung jawab dan menumbuhkan kesadaran diri. Sebenarnya mungkin dari sisi saya sebagai guru ini sedikit sulit dilakukan. Karena apa? Sampai saat ini masih banyak anak-anak kita melakukan sesuatu itu karena takut dihukum. Karena itu adalah sebuah peraturan yang mau tidak mau harus. Kalau tidak, orang tua dipanggil. Kalau tidak, dia dapat surat teguran dan lain sebagainya. Jadi semua masih berlandaskan rasa takut. Ya, jadi di sini kita harus mengajarkan anak bertanggung jawab, menumbuhkan kesadaran diri. Jadi dia maunya anak itu yang harus sadar. Oh memang harusnya saya harus berbicara dengan sopan. Dia harus menyadari itu terlebih dahulu. Kemudian yang kedua, yuk kita baca lagi Bapak Ibu 2 ya. Ya, terima kasih. Saya ulangi, lebih disiplin positif itu lebih ke arah disiplin diri yang dapat mengontrol diri dalam melakukan semua tindakan. Jadi ini yang kita lakukan bukan memaksa siswa menuruti peraturan, tetapi yang kita lakukan adalah menumbuhkan kesadaran. Jadi kebetulan di sini ada beberapa orang Bapak Ibu yang memang bertugas di bidang bimbingan dan konseling. Ya, jadi berdasarkan paradigma yang sudah kita lihat tadi di awal, ketika kita menumbuhkan disiplin positif kepada anak, katanya kita harus memberikan mereka waktu untuk mereka menyadari apa yang harusnya dilakukan, apa yang terbaik. Jadi bukan hanya langsung menghukum, hanya berikan peraturan, tapi kita harus mengajak anak didik melakukannya dengan sadar diri. Kemudian yang terakhir saya bacakan, disiplin positif dapat membuat murid memahami dan menyadari berdasarkan motivasi internal, bukan akibat paksaan, pujian atau hukuman. Inilah yang harus kita lakukan bersama-sama Bapak Ibu. Untuk menumbuhkan disiplin positif itu, kita harus membuat siswa memiliki motivasi internal, motivasi dari dalam diri mereka, bukan karena paksaan. Seperti kata tertib tadi, kalau tak begini nanti kamu begini, ada hukuman, ya. Jadi bukan karena terpaksa mereka lakukan, bukan juga karena kalau dia melakukan kita puji, wah hebat ya, kamu siswa paling keren di sekolah ini. Janganlah siswa berbuat baik hanya untuk mendapatkan pujian. Tadi
positif ada diperingati motivasi internal, motivasi yang berasal dari dalam diri siswa. Sekarang kita lihat Bapak Ibu, motivasi perilaku manusia. Kenapa saya berpakaian rapi? Kenapa Ibu Dins misalnya mengikat rambut? Kenapa Ibu ini berbicaranya selalu lemah lembut dan lain sebagainya? Semua yang kita lakukan ternyata Bapak Ibu ada motivasi kita melakukan itu. Setiap tindakan yang kita lakukan, ketika kita ramah kepada siswa, itu ada motivasi kita melakukan. Motivasi bisa berasal dari dalam diri, itulah yang disebut internal. Kemudian dari luar, yaitu eksternal. Kita lihat yang pertama, kenapa siswa atau murid atau kita sendiri melakukan sesuatu, berperilaku sesuatu. Yang pertama itu untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Oh, dia datang cepat karena takut terlambat. Soalnya kalau terlambat disuruh berangkat. Contoh. Oh, dia masuk ke kelas dan belajar karena takut karena guru si anu ini kalau sempat berbuat salah ini nanti pembalasannya luar biasa. Dia takut hukuman. Itu yang pertama. Kemudian motivasi yang kedua, untuk mendapatkan imbalan. Imbalan itu apa? Bisa penghargaan atau pujian dari orang lain. Oh, jadi ternyata Ibu Jun berpakaian rapi supaya dipuji orang-orang lain misalnya. Itu motivasi eksternal, mengharapkan sesuatu dari luar. Siswa kita sengaja ketika kita lewat dia memungut sampah. Oh, supaya kita bilang, keren ya, kamu mantap, bagus, teruskan, dan lain sebagainya. Setelahnya itu ketika tidak ada orang lain melihat, dia tidak melakukan. Karena apa? Motivasinya tadi untuk mendapatkan penghargaan atau pujian. Jadi sedikit mengenai penghargaan ini Bapak Ibu. Ternyata kalau kita memberikan hadiah di kelas, rupanya salah. Saya pernah melakukan itu. Ketika saya berikan tugas, saya lihat siswa ini kayaknya bermalas-malasan mengerjakan. Lalu saya inisiatif dari kantong saya supaya mereka semangat. Saya berikan hadiahnya berupa buku dan alat-alat tulis bagi yang mengerjakan. Saya dengan bangga. Lalu beberapa orang berlomba-lomba mengerjakan. Tetapi setelah saya belajar paradigma perubahan tadi, Bapak Ibu, rupanya salah. Kenapa salah? Karena nanti katanya anak ini melakukan sesuatu demi mendapatkan hadiah atau penghargaan itu. Ketika guru lain tidak melakukan itu, ya dia tidak mau mengerjakan. Pada akhirnya saya guru favorit nanti. Hanya Ibu Jun yang mau kasih hadiah. Kalau Bapak Adun yang gak usah kita kerjakan, gak ada apa-apa nanti dari Bapak itu. Jadi seperti itu ternyata. Padahal menurut saya pemberian hadiah ini merupakan motivasi untuk mendorong mereka belajar lebih lagi. Ternyata salah Bapak Ibu. Kemudian yang ketiga, motivasi perilaku manusia yang ketiga itu untuk menjadi orang yang mereka inginkan, menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Jadi di antara ketiga motivasi ini kira-kira Bapak Ibu poin manakah yang terbaik? Poin? Ya, betul. Poin yang ketiga. Inilah motivasi internal. Harus dalam diri anak itu dia punya kesadaran sendiri. Jadi dia membuang sampah misalnya bukan supaya dilihat guru atau dipuji, tapi pada prinsip ini mengganggu pemandangan, ini merusak kebersihan, ini juga nanti mengganggu kesehatan saya. Harus itu yang dia punya untuk melakukan ini. Jadi itulah 3 motivasi perilaku manusia secara umum. Pada akhirnya, ketika kita melakukan sesuatu itu, kita ada kebutuhan dasar yang harus kita penuhi. Ada 5 kebutuhan dasar. Ya, coba kita
melihat kelima kebutuhan dasar ini. Inilah yang dilakukan siswa kita itu. Kalau dia lari ke kantin pada saat jam belajar, kira-kira apa yang dia butuhkan Bapak Ibu? Dari antara kelima kebutuhan dasar ini, kita belajar nih di kelas, dia lari ke kantin. Kebutuhan bertahan hidup, survival. Karena dia lapar, dia harus hidup, dia harus makan, jadi dia ke kantin. Lalu kemudian, kalau misalnya siswa ini kan Bapak Ibu maunya pas kita belajar di sana ketawa-ketawa, tersenyum, biar kita lihat, biar kita tanya, kamu kenapa ribut? Itu kira-kira dia di posisi mana? Ya, betul. Kalau dia cari perhatian berarti dia membutuhkan cinta dan kasih sayang. Itu yang harus kita pahami. Jadi bahkan kalau dia merokok pun harus kita tahu, bisa kita kategorikan kemana, apa yang dia butuhkan dari sini. Berdasarkan itulah nanti kita menangani permasalahannya, kenapa dia melakukan itu. Jadi yang ketiga, kebebasan. Siswa ini kalau nggak ada guru, dia langsung ribut, lari ke sana kemari, bahkan naik ke meja, lompat dari satu kursi ke kursi yang lain. Itu yang dia butuh, kebebasan. Dia butuh kebebasan. Kemudian untuk kesenangan, adanya orang memang kesenangannya mengganggu. Ya, langsung ada orangnya. Karena itulah kesenangannya, itu yang membuat dia senang. Kalau saya misalnya senang dengan jalan-jalan, mungkin dari antara Bapak Ibu bisa senang dengan mengantongi penuh dulu dompetnya baru bisa senang. Mungkin yang lain pokoknya bersama dengan keluarga di rumah, jangan keluar-keluar kota, jangan banyak tugas dan lain sebagainya. Jadi masing-masing kita Bapak Ibu termasuk siswa kita itu punya kebutuhan kesenangan. Memang kesenangan ini sedikit abstrak. Jadi kalau dia mengganggu temannya, itu juga kebutuhan dia. Dia mau bersenang-senang dengan itu. Dia lempar temannya dengan kertas, kebutuhan. Tapi ada yang bilang kesenangan itu luar biasa. Seperti apa contohnya Bu? Boleh Bu? Apa? Jadi kelas 10 ATPH 1 yang pernah masuk karya itu nggak pernah mau diam. Nah, tapi kalau ditelusuri dia, ternyata di rumah terlalu dikekang. Iya. Jadi suka-sukanya sama temannya mengganggu terus. Kadang-kadang kita gondok. Itu siapa? Iya. Iya. Kembar ya? Iya. Jadi seperti itulah Bapak Ibu, menangani itulah nanti muaranya budaya positif itu. Bagaimana kita menangani? Karena si anak itu sedang berusaha memenuhi kebutuhan. Namanya dia butuh, dia akan melakukan apapun supaya terpenuhi kebutuhan itu. Yang kemudian yang terakhir, kekuasaan. Kalau di bahasa yang tidak enak didengarnya, haus kekuasaan, nimna. Tapi sebenarnya mungkin di setiap diri kita adanya ingin berkuasa ini ada sama kita. Ingin kita, kalau kita perintahkan siswa itu turut, tanpa kita melihat kenapa dia melawan. Pokoknya kalau saya ucapkan turut saja, gitu. Jadi itu sudah bagian dari kebutuhan kekuasaan. Kita ingin menguasai sesuatu. Cuma mungkin frekuensi atau jumlah yang kebutuhan itu pada setiap manusia berbeda. Ada orang yang memang ingin sekali berkuasa. Seperti itu Bapak Ibu. Jadi berdasarkan kebutuhan inilah siswa kita berperilaku. Nanti setiap mereka nakal ada kebutuhan yang sedang berusaha dipenuhi dia. Ya. Selanjutnya, posisi kontrol seorang guru. Kita baca bersama-sama yuk Bapak Ibu, biar tidak ngantuk. 2, ya. Penghukum. Iya. Jadi secara umum keseluruhan kita ini Bapak Ibu guru dikategorikan dalam 5 posisi kontrol ini. Sekarang coba kita cermati, kita di posisi yang mana? Penghukum, ciri-cirinya suaranya kuat, mata sedikit melotot, bicara lebih cepat dan tegas. Kemudian
yang dia lakukan kepada siswa itu adalah menghukum. Melakukan sesuatu, hukuman itu adalah sesuatu yang menyakiti baik secara fisik ataupun non fisik hatinya siswa. Jadi hukuman itu bisa juga non verbal dan verbal. Jadi dari kata-kata pun kata-kata yang kasar, ketika kita ucapkan kata-kata yang kasar, ternyata itu sudah hukuman juga. Nanti bisa kita lihat ciri-ciri atau kalimat-kalimatnya. Kemudian yang kedua, membuat merasa bersalah. Kadang kayaknya enak, saya pribadi kan, kalau siswa itu merasa bersalah kayaknya puas saya. Enak, berarti karena pikir saya berarti sebentar lagi dia sadar. Ternyata enggak Bapak Ibu. Yang dia dapatkan ketika kita memposisikan dia sebagai orang yang bersalah, yang terjadi adalah dia sakit hati. Jadi misalnya kalimat-kalimat contoh yang menjadi contoh ketika kita membuat siswa merasa bersalah. Kamu anaknya si Anu kan? Iya. Jadi kenapa kamu senangkal ini padahal kamu tahu bapak kamu secapek itu di ladang? Kamu tega berbuat seperti ini. Setidaknya kamu lihat saya satu kampung, enggak malu kamu. Jadi ternyata ucapan-ucapan seperti itu Bapak Ibu, ini kita masuk membuat merasa bersalah. Jadi merasa bersalah siswanya. Lalu kemudian dia tertekan. Yang ada apa? Rasa takut. Atau mungkin dia menjadi dendam sama kita. Kenapa harus diteringati ke orang tuaku? Seperti itu. Kemudian posisi yang keempat itu pemantau. Oh ya, posisi teman. Yang ketiga ya. Ya, terima kasih. Posisi yang ketiga itu adalah teman. Kita posisikan diri kita sebagai teman kepada siswa. Kebanyakan kita mungkin seperti ini. Kita dekati siswa, jangan lagi itu kamu, kan bisanya begini, kan bisanya begitu. Sudah saya suruh kumpul, oke lah, hari ini terakhir kumpul, tapi nggak kamu kerjakan. Saya tunggulah 2 hari lagi ya. Kita ramah biasanya kalau di posisi ini. Tetapi setelah kami pelajari Bapak Ibu di program guru penggerak, posisi teman ini ada sisi negatif dan positifnya. Sisi negatifnya, siswa bisa merasa terlalu dekat dengan kita. Dia merasa sejajar dengan kita. Bahkan nanti bisa jadi melalui perkataan dia terkesan sepele kepada kita. Kemudian sisi positifnya, sebagian siswa akan merasa oh dekat. Tapi nanti dia pada akhirnya ketergantungan. Ketika kita selama ini baik sama dia, kita rangkul dia, ya begini enak ya, dan seterusnya. Lalu besok-besok dia punya kesalahan yang fatal, kita marah. Yang paling sakit hati dari semuanya adalah dia. Karena apa? Selama ini saya disayangi. Akunya anak kesayangan, murid kesayangan ibu ini. Hari ini aku dimarahi. Dendamnya, sakit hatinya kepada kita lebih daripada marahnya yang lain. Itu dia. Kemudian yang keempat itu posisi pemantau. Pemantau ini kan, Bu, Pak, dia sedikit lebih tegas. Kamu kan tahu peraturan sekolah, ya harus jangan lakukan. Besok saya lihat jangan terlambat lagi. Lalu besoknya kita lihat dia, kan masih terlambat. Padahal semalam sudah berjanji tidak terlambat. Jadi dia ada berkesinambungan. Jadi dia memantau. Sebenarnya ini cukup baik untuk kita lakukan. Ya, kita memantau siswa. Kalau hari ini tugas 1 tidak dikerjakan, tugas 2 harus kita pantau, harus kita usahakan dia mengerjakan. Itu di posisi ini. Kemudian yang terakhir Bapak Ibu, posisi manajer. Posisi manajer ini dari semua posisi kontrol seorang guru ini, posisi manajer inilah yang paling tinggi dan yang paling sempurna yang harusnya kita lakukan di sekolah. Seperti apa dia? Kita tetap berusaha tegas kepada siswa. Tetapi tegasnya kita jangan dengan suara yang keras. Kita harus lembut. Apalah yang sudah kamu lakukan ini? Kenapa seperti itu? Kenapa kamu melakukan ini? Jadi tidak ada tamparan, tidak ada bentakan. Ya. Kemudian cara menanganinya ketika siswa bermasalah, kita lihat nanti bagaimana ketika kita berada di posisi manajer. Kalau sudah kita lakukan ini Bapak Ibu, kesempurnaan dari sikap
sikap seorang guru itu berarti sudah ada sama kita. Coba sekarang yang masih berada di posisi 1, silakan angkat tangan. Ya, menghukum. Saya pun termasuk di sini. Tapi mungkin ada dikombinasikan dengan yang lain. Siapa teman saya? Oh, cukup banyak. Ya, kita masih suka menghukum karena kita rasa memang kalau nggak dibegitukan, siswa kita nggak peduli, nggak ada rasa segannya, ya kan? Kemudian diperkuat rasa bersalah ini, masih adakah? Mungkin ini jarangnya ini ya, membuat rasa bersalah. Lebih cenderung kita langsung ya kalau memang salah hukum, gitu ya. Kemudian di posisi teman, silakan angkat tangan. Yang berada di posisi teman, oh hampir semua ini, karena memang kita suka dekat dengan siswa. Kalau siswa sudah dekat dengan kita, rasanya apa yang kita suruh mau aja dia ya. Kalau kita kasih tugas karena kita dekat sama dia, berusaha dia mengerjakan. Malunya dia kalau nggak selesai. Hanya itu memang ketika ke orang lain nanti dia tak mau. Dan di wali kelas, gak enak. Wali kelas saya waktu ibu setiap hari saya begini, setiap hari saya begitu dan lain sebagainya. Di posisi pemantau, kalau hari ini dilakukan kesalahan, besok kita cek dia sudah sampai di mana perlakuannya. Oh, tidak ada lagi setengah. Tidak ada lagi setengah. Penghukum tadi 99,1%. Iya. Kemudian di posisi manajer. Posisi manajer ada 1, Ibu Ade. Ya, luar biasa. Yuk kita tepuk tangan untuk Ibu Ade. Iya, jadi tetap kita tegas di posisi manajer, tapi tidak ada hukuman. Lalu hukuman, masa tidak ada hukuman? Kita lihat, karena nanti ada perbedaan antara hukuman dan konsekuensi. Yang bisa kita lakukan sekarang itu adalah konsekuensi. Konsekuensi itu harus kita sepakati. Kalau sudah kita sepakati, terlambat masuk ke kelas, kamu harus menyelesaikan tugas ini, membersihkan ini dan seterusnya. Kalau sudah disepakati, itu bukan hukuman lagi katanya. Jadi yang hukuman itu apa? Hukuman itu ketika dia melakukan kesalahan, sebelumnya tidak kita sepakati apa yang akan terjadi kalau dia melanggar, lalu secara tiba-tiba kita suruh dia begini, kita suruh melap meja, kita suruh membersihkan ruangan dan lain sebagainya, barulah itu hukuman. Seperti itu dia. Oke, kita lanjut. Posisi kontrol ideal. Idealnya seorang guru itu harus berada di posisi apa? Manajer. Harus di sini kita. Kita lihat seperti apa manajer itu. Guru berbuat sesuatu bersama murid. Mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perilakunya. Jadi ternyata kebanyakan nanti Bapak Ibu, kalau sudah kita terapkan ini, ketika siswa melakukan kesalahan, kita yang bertanya ke dia, jadi apalah yang kamu lakukan untuk memperbaiki kesalahan ini? Kira-kira seperti itu. Ya. Kemudian kita lihat, mendukung murid agar dapat menemukan solusi. Itu yang seperti saya sampaikan barusan, atas permasalahan sendiri. Jadi gak boleh lagi hanya kita sepihak lakukan ini. Biarlah kita bertanya kepada siswa, kamu kan sudah melanggar tata tertib, melanggar keyakinan kelas atau sekolah. Apalah yang harus kamu lakukan, nak? Itu yang harus kita ucapkan. Kemudian yang kedua, posisi manajer mengacu pada restitusi yang dapat menjadikan murid sebagai manajer bagi dirinya sendiri, sehingga tercipta identitas positif atau identitas berhasil pada diri murid. Jadi nanti kita lihat restitusi itu seperti apa. Tetapi pada intinya, di posisi inilah idealnya seorang guru. Posisi manajer, tidak ada hukuman. Boleh sedikit dikombin dengan berteman, tetapi kita gak boleh katanya terlalu dekat dengan siswa. Saya selama ini sangat dekat dengan siswa. Lalu saya sadari, rupanya enggak. Tapi bukan berarti saya harus menjaga jarak dengan siswa. Seperti itu. Kemudian berangkat dari posisi manajer tadi,
Bagaimana supaya kita bisa berada di posisi manajer? Yang pertama, kita harus membuat atau menyepakati keyakinan sekolah atau keyakinan kelas. Kalau keyakinan kelas sudah ada ya Bapak Ibu ya? Sudah ya? Sudah. Saya lihat di beberapa kelas yang saya masuki sudah ada tertuang di sana kesepakatan atau keyakinan kelas. Sudah ada. Tetapi kalau keyakinan sekolah atau kesepakatan sekolah sudah ada Bu ya? Belum. Nanti mungkin kita akan bersama-sama membuatnya. Untuk apa keyakinan atau kesepakatan kelas itu? Berangkat dari situlah kita nanti melakukan posisi manajer kita tadi. Guru berperan dalam mewujudkan terbentuknya keyakinan sekolah atau kelas dengan adanya kesepakatan antara guru dan murid. Jadi nggak boleh kita sepihak. Kelas harus begini ya, inilah peraturan nomor 1, nggak boleh. Jadi sepakat, harus kita tanyakan ternyata ke siswa sepakatnya supaya mereka melakukan tidak dengan terpaksa. Jadi kita harus membuat bersama-sama, nggak boleh hanya guru. Ya, kemudian yang kedua, keyakinan sekolah atau kelas itu berupa pernyataan universal yang mudah diingat, dipahami, dan harus diterapkan dalam lingkungan sekolah. Jadi nggak boleh bertele-tele peraturan di kelas kesepakatan itu misalnya sampai 2 baris kalimat, nggak usah. Misalnya yang pertama, warga kelas hadir tepat waktu. Boleh hadir tepat waktu atau disiplin waktu. Jadi singkat saja sehingga siswa mudah untuk mengingat. Kemudian di kesepakatan kelas ini Bapak Ibu tidak boleh ada kalimat negatif. Ada kata tidak. Iya, tidak boleh ada kata tidak. Misalnya seperti apa? Tidak mengganggu teman. Kira-kira kalau misalnya siswa ini, Bu, kita bikinlah kesepakatan kita tidak boleh mengganggu teman, karena tidak boleh ada yang negatif di keyakinan kelas ini. Kira-kira kita ubah menjadi apa? Tidak boleh mengganggu teman. Kira-kira apa yang bisa ke situ? Jaga ketertiban atau saling menghargai. Kalau kita sudah menghargai, kita nggak akan ganggu orang lain. Kita akan lakukan ya, kita tunggu dulu dia selesai misalnya baru kita bicarakan sesuatu. Jadi tidak boleh ada kalimat negatif. Kemudian Bapak Ibu, di proses pembuatan ini walaupun sudah kita laksanakan di kelas, baik kesepakatan mata pelajaran, di mata pelajaran saya ada lagi kesepakatan kelas, di mana semua siswa membawa kamus setiap mata pelajaran bahasa Inggris. Kira-kira seperti itu. Jadi kesepakatan ini pun boleh kita lakukan di mata pelajaran kita masing-masing. Tidak hanya tugas wali kelas. Ya, kita lanjut Bapak Ibu. Contoh keyakinan atau kesepakatan kelas. Nilai kebajikan misalnya yang mau kita tampilkan ada yang 3 ini. Disiplin, bertanggung jawab, saling menghargai. Inilah nilai kebajikan yang kita ambil. Sekarang kita jabarkan. Disiplin, kira-kira disiplin yang seperti apa yang kita mau? Misalnya, disiplin waktu itu berarti hadir tepat waktu. Kemudian mengumpulkan tugas sesuai due date-nya. Besok terakhir ya, ketika kita bilang seperti itu, ya besoknya mereka kumpulkan. Kalau mungkin hari ini sudah mereka kumpulkan. Itu yang kita mau dengan kata disiplin. Kemudian dari kata bertanggung jawab, kalau kita pilih keyakinan kita bertanggung jawab, apalah yang bisa kita jabarkan untuk kata bertanggung jawab? Misalnya, coba kita semua baca Bapak Ibu. Nomor 3, 2 ya. Ya, hal sederhana tapi di kelas seringkali ini dilanggar. Mengembalikan barang pada posisi semula. Jadi ketika siswa misalnya seperti ini, jadi tugas saya nanti merapikan ini kembali Bapak Ibu, ya. Jadi ketika ada kesepakatan kelas, kalau dia menggeser kursi atau meja atau vas bunga atau yang lain, dia harus kembalikan ke posisi semula. Itu bentuk tanggung jawab, ya. Kemudian kita lihat contoh yang ketiga, saling menghargai. Apa yang bisa kita masukkan di
nilai kebajikan saling menghargai? Berbicara dengan sopan. Kalau kita sopan itu karena kita menghargai. Ada lagi yang lain seperti yang saya sebutkan tadi, tidak mengganggu orang lain, tidak memaksakan kehendak. Anak cabut, ayolah, datang ibu anu, ayolah. Tidak akan terjadi seperti itu nanti. Jadi ini contoh keyakinan atau kesepakatan kelas yang pada dasarnya sudah kita lakukan. Kemudian kita masuk ke segitiga restitusi dalam penyelesaian masalah. Bapak Ibu, sebulan terakhir kami di program ini belajar mengenai restitusi, segitiga restitusi. Ketika saya mendengarkan penjabaran mengenai segitiga restitusi ini, saya tertawa dalam hati. What? Saya bayangkan siswa kita, bagaimana mungkin ini saya terapkan di sekolah saya? Emangnya seperti apa segitiga restitusi? Kalau siswa bersalah, inilah langkah-langkah yang kita lakukan. Kita lihat ada tahapannya. Yang pertama, menstabilkan identitas. Nanti seperti apa di slide selanjutnya. Jadi langkah pertama di segitiga restitusi itu adalah menstabilkan identitas. Yang kedua, mungkin Bapak Ibu dulu membaca. Yang kedua, validasi tindakan yang salah. Ketiga, menanyakan keyakinan. Langkah inilah yang kita lakukan kalau siswa nanti bermasalah. Awalnya mungkin akan berat, karena saya sudah lakukan Bapak Ibu. Siswa kita itu tertawa, kok aneh ibu ini. Saya kayak baru sadar dari atau sedang dalam keadaan tidak sadar menurut mereka. Karena apa? Biasanya kan kita bentak-bentak atau marah. Tapi ketika saya lakukan ini mereka senyum-senyum. Ya aduh, nombo hado ibu on, kira-kira seperti itu. Tujuan kita melakukan ini apa? Menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Ini contohnya. Yang pertama tadi, menstabilkan identitas. Ini yang dalam kotak yang 3 ini Bapak Ibu, dalam kotak yang 3 ini, inilah kira-kira yang kita ucapkan di tahap ini. Kita panggil siswa. Oh, si Anu baru cabut di jam pelajaran saya misalnya, cabut. Setelah saya panggil, ini yang saya lakukan. Kamu kemarin di mana? Oh, saya lapar Bu, jadi saya kantin. Atau diajak si Anu Bu, kami pulang lompat pagar, contoh. Ya, kenapa kamu melakukan itu? Iya Bu, soalnya mata pelajaran Ibu kurang masuk akal saya misalnya. Lalu yang pertama kita ucapkan setelah dia katakan mata pelajaran saya gak masuk akalnya, gak boleh saya marah. Oh, begitu. Iya sih, bahasa Inggris ini memang agak sulit. Jadi kalau sudah lewat dari les ketiga dipelajari bahasa Inggris, sudah ngantuk-ngantuk, memang bikin malas. Agak susah ya Bu ya. Susah kita lakukan ini kan? Tapi pasti bisa dan harus kita mulai. Ya, manusia pernah berbuat salah. Au pernah juli adu cabut. Kalau kita pernah cabut, kalau kita nggak pernah cabut misalnya, iya memang. Kadang kalau nggak suka kita hindarinya. Harus kita bilang seperti itu. Jadi di satu sisi kita kayak membela dia, lalu dia stabillah identitasnya. Oh, jadi nanti dia terpancing untuk jujur. Ada yang diburuki. Kadang kan kalau kita sudah duluan marah, sampai bolak-balik kita tanya siswanya hanya gini, siap menerima hukuman tanpa memberikan jawaban, ya kan? Tapi kalau kita stabilkan identitasnya, dia udah langsung, oh lega dia, ada rasa lega, nggak dimarahi rupanya. Kemudian masuk yang kedua, kita baca. Bukan hanya kamu yang pernah gitu. Si Anu aja yang anggota DPR itu, saya dengar ceritanya pernahnya begitu. Ya, udah senyum-senyum Ibu Ade. Kira-kira bagaimana lah menerapkan ini? Karena begitu melihat siswa salah kayaknya kita sudah naik tensi duluan. Ya. Kemudian yang ketiga, contoh yang ketiga yang bisa kita ucapkan, saya di sini bukan untuk menghukum. Jadi kupanggil kamu nak bukan untuk menghukum ya. Yang menanyakannya, kenapa lah kamu lakukan seperti itu? Jadi itu yang harus
kita lakukan. Jadi di tahap ini guru mengonfirmasi apa yang terjadi. Yang kenapa ya kemarin betulnya kau berantem sama si X, soalnya. Sepertinya mengingatkan perilaku. Iya, betul Ibu. Jadi kita di satu sisi di tahap menstabilkan identitas ini seperti membenarkan perilaku siswa. Tapi harus itu yang kita lakukan supaya dia netral dulu. Baru nanti kita masukkan ilmunya kan gitu. Oke, jadi barulah kita sampaikan sesuatu yang bisa menstabilkan identitas. Jadi kita tanya dulu apa yang terjadi. Kemudian yang kedua, validasi. Kita suka kata valid ini kan. Sekali 3 bulan kita mengharapkan kata valid. Oke, jadi validasi tindakan yang salah itu, contohnya, kamu tentu punya alasan mengapa melakukan itu. Ketika siswa itu tadi berantem, kamu kan pasti punya alasan kenapa kamu lakukan itu. Jadi kita tanyakan alasan, jadi ada komunikasi. Kemudian yang kedua, untuk kamu, ini prinsipnya lembaga orang Jawa yang selalu beruntung. Udah ditabrak kereta, untung gak meninggal. Banyak untungnya, itu orang Batak orang Jawa. Pokoknya orang Indonesia ya banyak untungnya. Sudah terkena malapetaka pun masih beruntung lagi kan. Jadi begitu juga siswa rupanya Bapak Ibu. Harus kita sebutkan bahwa untung kamu masih hanya sembunyi. Misalnya, saya masuk di kelas kamu gak ada. Oh iya Bu, saya malas di mata pelajaran Ibu, gak suka saya bahasa Inggris. Jadi kamu di mana? Sembunyi di kantin. Untung masih untung masih hanya sembunyi. Karena bisa aja ya kamu sebenarnya kalau kamu mau bisa kiannya kamu lompat pagar atau masuk ke kamar mandi merokok. Nah ini kamu hanya di kantin, itu masih untung. Seperti itu. Jadi padahal kamu bisa aja tadi begini. Jadi ketika teman kayak si Angel kemarin, kebetulan dia pemerannya saya buat, dia betak-betak tangannya sampai dia lemparkan kamusnya. Lalu saya bilang apa? Untung kamu hanya membentak. Kan bisa aja tadi didorong atau ditonjok langsung, tarik rambutnya kan? Bisa saja. Jadi semua untung. Ya. Kemudian yang ketiga, adakah cara yang lebih efektif? Di sinilah kita gali kebutuhan siswa itu. Jadi setelah dia jawab, nanti kita bisa menentukan, misalnya dia ke kantin sembunyi untuk makan. Karena laparnya saya Bu, makanya ke kantin. Adanya cara lain, bawalah bontot, makanlah sebelum baris dan lain sebagainya. Ya. Kemudian langsung kita lanjut untuk yang ketiga, contoh kalimat untuk menanyakan keyakinan. Barulah masuk ilmunya, gitu. Kita bisa ucapkan, kamu tahu yang kamu lakukan itu sudah melanggar kesepakatan kelas kan? Kamu tahu sudah salah kan? Nanti siswanya pasti menjawab, ya Bu, tahu Bu. Baru masuk ke yang kedua. Jadi setelah kamu ingat kesepakatan kelas, ingat Bu. Kamu sudah melanggar atau belum? Sudah Bu. Yang mana lah yang kamu langgar? Dia yang harus mengingat. Kita biarkan siswanya mengingat apa yang sudah dia langgar. Oh, masalah disiplin Bu. Contoh. Lalu setelah dia menemukan kesalahannya di mana, baru kita tanya, adanya cara untuk memperbaiki kesalahan ini. Jadi dia yang kita pancing untuk menemukan solusi. Jangan langsung kita, karena kamu sudah nggak masuk di kelas saya kutuk kamu jadi buku. Contoh ya. Jadi jangan kita yang memberikan solusi, kita tanyakan dia. Bohana bainomu, bagaimanalah apa yang harus kamu lakukan untuk memperbaiki kesalahan. Kalau dia diam tidak tahu, barulah kita pandu. Kalau kira-kira seperti ini bisa kamu lakukan nak. Kamu menulis kembali apa yang sudah kami pelajari itu, minta catatan dari teman dan lain sebagainya. Jadi kita bisa temukan solusi bersama. Ya, jadi Bapak Ibu, setelah kita tadi mendengarkan ada 3 tahapan dalam segitiga restitusi, saya akan menunjukkan kepada Bapak Ibu yang sudah kami coba praktekkan bersama dengan siswa contoh penerapan segitiga restitusi.
Angel, kamu datang. Silakan duduk, Nak. Jadi begini Angel, teman kamu Pankares dan beberapa yang lain kemarin melapor ke ibu. Ternyata di kelas kemarin ada keributan. Menurut mereka, Pankares mengambil kamus kamu, lalu kamu menuduh dia mencuri, sampai yang lain juga ikutan membuli dia. Jadi ibu ingin tanya, sebenarnya apa yang terjadi kemarin, Nak? Iya Bu, gimana aku gak marah? Kemarin aku udah cari kamus, aku tanya teman sekelas gak ada yang melihat. Untung Dolita bilang kalau Pankares yang ngambil. Ya udah aku tanya dia, ternyata benar yang dipegang dia itu kamus aku. Ya wajar dong Bu kalau aku marah. Jadi kalau waktu aku marah teman-teman jadi ikut ngebully dong, bukan salah aku dong. Oh, jadi begitu ceritanya. Iyalah, kalau barang kita hilang, apalagi diambil tidak permisi dari tas, kita pasti emosi. Saya juga kalau barang saya diambil dengan tidak permisi, saya sudah tanya dan cari-cari tidak mengaku, pasti marah juga. Semua manusia pernah berbuat salah, dan semua manusia pasti marah ketika itu terjadi. Iya betul Bu, kemarin memang saya sangat marah. Dan kamu memang masih sangat marah sepertinya sampai hari ini. Tapi itu masih lumayan loh, kamu hanya bersuara keras kan? Kamu gak sampai memaki, apalagi sampai mendorong Pankares kan? Ya udah, gak apa-apa. Tapi Angel, kamu ingat kan kesepakatan kelas yang telah kita buat bersama? Ingat Bu. Nah, kalau kamu ingat kesepakatan kelas, sekarang ibu tanya, menurutmu Angel, apa yang bisa kamu lakukan untuk memperbaiki kesalahanmu ini? Pertama, saya akan minta maaf kepada Pankares Bu karena sudah menuduhnya mencuri. Kemudian saya akan memberitahukan kepada teman-teman bahwa sebenarnya niat Pankares itu bukan mau mencuri, cuman dia pengen meminjam. Dan yang ketiga, kalau semisal ada kerja kelompok, saya mau Pankares sekelompok saya biar pertemanan kami bisa kembali baik. Syukurlah akhirnya kamu menyadari bahwa kamu sudah melanggar kesepakatan kelas. Ibu tunggu kamu melakukan apa yang sudah kamu ucapkan tadi untuk memperbaiki kesalahan kamu. Kamu boleh masuk ke kelas sekarang. Terima kasih Bu, saya izin ke kelas dulu. Oke, silakan. Pankares, nanti kalau ada tugas bahasa Inggris kita satu kelompok ya. Oke, boleh. Yuk kita ke kelas yuk. Salam Merdeka Belajar. Perkenalkan, nama saya Angelika Mute. Saya kelas 10 jurusan TKJ di SMK Negeri 1 Lintong Kota. Perasaan saya saat kami melakukan praktek segitiga restitusi, saya merasa nyaman dan tidak dipojokkan. Saya menjadi belajar untuk menyadari kesalahan dan mencari solusi untuk memperbaiki kesalahan saya. Saya tidak dimarahi meskipun saya sudah sangat bersalah. Demikian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Ya, kita lihat kasus 2, ini sangat singkat, tinggal sedikit. Kira, oke, Jonathan boleh silakan. Ya. Maaf Bu, tadi pagi Jonathan keluar sampai sekarang belum kembali. Loh, berarti cari apa yang itu kelas sana? Ya coba kamu cek ke kamu sebentar, mana tahu dia di sana. Loh, Jonathan, kamu ngapain di sini? Kita kan baru ada kelas, kok malah di sini bersembunyi lagi? Bu, maaf Bu, saya tadi barusan ke kamar mandi. Terus saya lihat ibu sudah ngajar di kelas, jadi saya nggak berani untuk ngetuk pintu. Jadi saya bersembunyi di sini. Ya sudah, saya tunggu kamu di ruang BB ya nak ya. Ada yang mau ibu sampaikan. Jadi nanti setelah selesai istirahat kamu datang ke ruang BB jumpa ibu ya. Oke.
bertanya pada ibu, kenapa kemarin kamu nggak berada di kelas saat pembelajaran bahasa Inggris? Jadi gini Bu, tadi saya ke kamar mandi, pas kembali ibu sudah mengajar di kelas. Saya takut mengetuk pintu Bu, jadi saya bersembunyi. Oh, jadi begitu. Iya memang akan cukup mengganggu kalau pas saya mengajar kamu ketuk-ketuk pintu. Itu hal yang wajar kamu sedikit merasa segan untuk masuk ke dalam kelas. Tapi yang kamu lakukan itu bersembunyi, walaupun tidak baik, tetap lebih baik daripada kamu pergi ke belakang ruangan sekolah lalu merokok di sana, ya kan? Ya sudah, gak apa-apa. Tapi lain kali jangan diulangi anak ya. Oke. Jadi apa yang bisa kamu lakukan Jonathan untuk memperbaiki kesalahan ini? Ya Bu, saya minta maaf. Dan kali saya akan menunggu Ibu Brik mengajar baru saya ketuk pintu. Selanjutnya saya akan meminta catatan materi tadi dari teman. Saya juga akan mengerjakan tugas Bu. Baiklah, kalau kamu sudah menyadari kesalahan kamu, mudah-mudahan lain kali tidak terulang ya nak ya. Oke, sekarang kamu bisa masuk ke kelas, silakan. Ya. Salam Merdeka Belajar. Perkenalkan, nama saya Jonathan Kavli Sinaga, kelas 10 jurusan TKJ di SMK Negeri 1 Bintang. Perasaan saya saat kami mempraktekkan segitiga skripsi, saya merasa senang, lega, dan tidak merasa dipermalukan karena pembimbingan tidak di hadapan teman-teman saya. Saya tidak dimarahi sehingga saya menyadari kesalahan saya dan berniat untuk memperbaiki tanpa paksaan. Demikian yang saya sampaikan. Terima kasih. Iya, jadi setelah kita lihat video tadi Bapak Ibu, ada hal yang sangat perlu, yaitu pembimbingan paling tidak boleh kita lakukan di depan temannya siswa yang lain. Jadi setiap kali siswa itu bermasalah di kelas kita atau di halaman sekolah kita harus memanggil siswa ke ruang BB atau mungkin ke kantor guru untuk kita lakukan pembimbingan. Jadi walaupun misalnya dia hanya sendiri di kelas, kebetulan di jam istirahat, itu harus tetap kita panggil ke ruang BB. Dengan demikian nanti ruang BB akan penuh awal-awalnya. Pada akhirnya nanti mereka akan sadar dengan kesadaran sendiri. Mereka tahu apa yang mereka butuhkan. Kemudian juga kita melihat cara pemecahannya. Ketika tadi kita tanya di kedua kasus tersebut Bapak Ibu, setelah kita tanya apa yang bisa siswa lakukan untuk memperbaiki kesalahannya, itu kebetulan di drama ini mereka menjawab. Kalau di penerapan selanjutnya mungkin kemungkinan siswa kita nggak bicara nanti, dia diam, dia nggak tahu mau ngapain. Nah, disitulah baru kita berikan solusi. Kira-kira apa yang bisa dia lakukan untuk membayar atau untuk memperbaiki kesalahannya, kita yang berikan solusi. Karena nggak semua siswa se-interaktif yang kita lihat di video tadi. Ada yang memang dia, apa ya, bagaimana memperbaikinya, mungkin dia tidak tahu sama sekali. Jadi disitulah kita juga harus menyiapkan kalau ada masalah, nanti apa yang harus kita lakukan. Kemudian Bapak Ibu, sebelum ke penutup, bagaimana menurut Bapak Ibu? Tertantangkah untuk menerapkan segitiga restitusi untuk menangani siswa yang melanggar tata tertib atau kesepakatan kelas atau kesepakatan sekolah? Kira-kira tertantangnya kita coba dulu kita lakukan, karena tahu memang ini jalan bagi mereka untuk berubah lebih baik. Bagaimana Bapak Ibu, boleh berikan tanggapan sebelum kita akhiri? Oh boleh, silakan Ibu. Mungkin Ibu berdiri dulu. Oke. Ya, setelah saya menonton video tadi, ya agak tertantang memang. Karena dengan demikian
siswa akan menemukan jati dirinya untuk berubah lebih baik. Tapi ada juga dampak positif negatifnya saya lihat. Karena semuanya kata untung. Padahal apa yang dilakukan siswa itu salah. Tapi masih untung. Kalau misalnya ada siswa sudah melakukan tindakan seperti merokok narkoba, apakah kita katakan untung? Gitu. Kalau tertantang juga. Terima kasih. Ya, tepuk tangan untuk. Ya, terima kasih Ibu. Memang ketika kita memulai rasanya sedikit berat dan mungkin sama seperti saya di awalnya sedikit pesimis saya. Bagaimana saya terapkan ini di sekolah saya yang notabene siswanya ketika ditanya, diajak berkomunikasi, tidak mau bicara. Walaupun harusnya dia tahu kenapa dia melakukan itu, tapi ketika ditanya dia hanya akan diam. Jadi memang masih perlu berjuang kita Bapak Ibu untuk memulai langkah ini. Dan saya tidak bisa bergerak sendiri, kita harus bergerak bersama-sama. Jadi kalau hanya saya yang melakukan ini Bapak Ibu, saya yakin tidak akan berhasil. Ya, karena nanti bisa saja siswa, saya mau Ibu Jun saja yang memproses. Jadi mereka bermasalah di jam saya semuanya. Iya. Jadi ganti guru BP-nya nanti. Jadi seperti itu memang kita harus berjuang bersama untuk mengawali perubahan ini. Inilah salah satu perubahannya. Kita menangani, apalagi di sini dengan sangat bangga saya bersama dengan kita ada Bapak dan Ibu guru dari BP. Mudah-mudahan bisa mulai kita terapkan ya Bapak Ibu ya, perlahan tapi kita mulai, harus kita mulai. Mungkin satu lagi Bapak Ibu yang bisa menyampaikan sesuatu, tertantangkah untuk menerapkan? Yuk dari guru BP mungkin satu lagi yuk. Oh iya silakan Bu. Ya, silakan maju Bu. Terima kasih untuk waktunya. Setelah saya lihat video ini, saya lihat penjelasan dari Ibu Evelyn, menurut saya sangat tertantang karena apa yang disampaikan di sini ini berpusat kepada siswa dan solusi, karena yang dibuat di restitusi segitiga ini siswa lebih kreatif, siswa lebih aktif, tidak hanya menunggu dari guru. Jadi menurut saya ini sangat penerapan yang baik untuk diterapkan di SMK ini, karena kebanyakan yang kita lihat di SMK ini peserta didik itu kebanyakan diam, tidak memberikan feedback ketika guru bertanya. Dengan restitusi segitiga ini, kita akan melatih siswa kita memberikan feedback atas apa yang disampaikan oleh ibu guru. Jadi menurut saya ini cukup bagus dan untuk diterapkan di SMK Sablen Longenta. Terima kasih. Ya, kita berikan tepuk tangan Bapak Ibu, luar biasa. Ya, jadi pada intinya seperti itu. Kembali ke kalimat awal saya tadi, semua yang kita lakukan harus berpusat pada kepentingan siswa. Harus berpusat pada kepentingan siswa. Jadi itu juga yang akan menjadi penutup dari kegiatan kita, diseminasi budaya positif, di mana saya membagikan dan menjabarkan serta menyebarluaskan apa yang sudah saya peroleh dari program pendidikan guru penggerak, dan hari ini telah kita laksanakan, sudah saya bagikan. Mudah-mudahan ke depan bersama-sama kita bisa memulai langkah yang baru sesuai dengan paradigma perubahan pembelajaran yang telah saya sampaikan tadi. Jadi Bapak Ibu, sebagai penutup, marilah kita sama-sama tergerak. Kita harus tergerak melakukannya. Motivasi intrinsik tadi, kita harus tergerak. Kemudian kalau sudah kita tergerak, kita harus bergerak. Kita melakukan sesuatu, lalu pada akhirnya kita menggerakkan. Jadi demikian akhir dari acara diseminasi budaya positif.
atas waktu, atas perhatian dan kontribusi yang sudah Bapak Ibu berikan. Saya ucapkan banyak terima kasih. Saya Evalin Simanjuntak, CGP Angkatan ke-10 Kabupaten Humbang Hasundutan, mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya, termasuk juga kepada Bapak Kepala Sekolah, kepada Wakil Kepala Sekolah, dan seluruh Bapak Ibu yang bisa hadir pada saat ini. Terima kasih.